kamu aja. Prajurit, ringkus mereka. Kakang Prabu, Ada salah paham apa di antara kalian? Apa yang terjadi? Sehingga begitu sengit berkelahi. kami tidak tahu apa-apa. Tiba-tiba kami dipaksa masuk ke ruang pemeriksaan Ki Hanubawa. Seperti inikah tuan rumah memperlakukan tamunya? Benar yang dikatakannya. Maafkan kami kalau kami mengganggu Kakang Prabu. Tapi mohon diketahui, apapun yang kami lakukan adalah demi kepentingan Kakang Prabu juga. Demi aku bagaimana? Kita tidak mungkin bicara di sini, Kakang Prabu. Saya dan Kakang Hanucara mohon waktu dan tempat yang lebih tepat untuk bicara. Lalu bagaimana dengan para senopati, Ratu Gendrawani? Mereka boleh kembali ke tempat menginap mereka. Tapi kalau sewaktu-waktu kita butuhkan, mereka harus siap. Iya. Maaf yang mulia. Ratu kami, Ratu Gendrawani, dituduh akan mengkhianati persahabatan dan punya misi tersembunyi untuk menguasai meriam penyedot. Karena tuduhan tanpa dasar inilah, saya, Bagas dan Ligan, dibawa ke ruang pemeriksaan dengan tidak hormat menjadi sangat marah. Benar yang dikatakan oleh Senopati Jaga Alugoro. Kalau tuduhan itu dianggap fitnah, kami berani membuktikannya lewat cermin gaib, Kakang Prabu. Iya. Cermin ajaib bicara begitu. Benar, Kakang Prabu. Kalau begitu, besok kita kumpul di Balairung. Kita akan bertemu di sana, termasuk Ratu Gendrawani. Boleh? Baik, Kakang. Mana cermin gaibnya? Tertinggal di ruang pemeriksaan, Kakang. Jangan sembrono kamu. Itu satu-satunya kunci untuk menjatuhkan Ratu Gendrawani. Tenang, Kakang. Akan saya ambil. Jangan khawatir. Jadi begitu ceritanya. Begitu, Gusti Ayu? Iya. Dan ibumu tampak bahagia sekali. Romo, Gusti Prabu. Kanda, Romo.
Dinda Sukesi. Diawasi. Ingat, kalian harus tetap tegar walaupun kalung pengendali melilit leher kalian. Yakinlah, suatu saat kita akan bebas. Kita lanjutkan latihan. Bagus, Kurantaka. Bagus. Begitu kalung yang menjerat leherku lepas, akan kutebas kepala kalian. Bukan main. Permainan pedangmu luar biasa hebatnya. Saya yakin, tak seorang pun senopati Malapati yang ilmu pedangnya setara dengan kamu, Kurantaka. Terima kasih atas pujiannya. Tuan-tuan, ada keperluan apa pagi-pagi sekali kalian mengunjungi kami? Kurantaka, ada upacara yang harus sampean ikuti. Upacara? Ya, Iya. Apa itu? upacara memuja Sang Grenda Seba. Memuja Sang Grenda Seba? Tidak. Hah? Aku tidak akan memuja siapapun termasuk Grenda Seba yang kalian puja. Hei Kurantaka, dengan kalung di lehermu, sampean tidak punya pilihan lain. Apa? Iya, cukup. Berupa kencah. Aku menyerah. Aku menyerah. Aku akan ikut upacara itu. Rupa kencah. Kencah rupa. Suatu saat nanti kita bisa adu tanding. Untuk mengetahui siapa yang lebih kuat di antara kita. Kau dan kau. Kita bisa uji sekarang kalau itu yang kau inginkan. Ayo, ayo. Tidak. Tapi dia membuat kupingku panas. Ini waktunya upacara pemujaan. Grenda Seba bisa marah kalau kita abaikan perintahnya. Baik. Kurantaka, tantangan kamu aku terima. Pada suatu saat nanti, kita pasti adu tanding. Kita lihat saja. Baik. Kapanpun aku tunggu.
mulia Grenda Seba sesembahan kami. Izinkan saya menjadikan mereka sebagai kaki tangan saya. Oh, yang mulia! Jangan lupa upacara. Ingat Kurantaka. Terimalah sembah kami, oh Grenda Seba. Katakan kepada kami, oh Grenda Seba. Katakan pada kami, oh Grenda Seba. Katakan pada kami, langkah apa yang harus kami lakukan setelah kami kembali tegak di Saupitu, yang akan menjadi pusat pemerintahan kami. Katakan pada kami, oh Grenda Seba. Katakan pada kami, oh Grenda Seba. Sengkang Bamblang murid, Sengkang Bamblang pengadut. Terimalah sembah kami yang mulia. Terimalah sembah kami yang mulia. Sengkang Bamblang, langkah penting pertama yang harus kalian lakukan adalah menyatukan dulu tekad kuat kalian untuk menjadi yang terkuat. Sebab hanya dengan menjadi yang terkuatlah, maka baru bisa kamu kalahkan musuh-musuh. Baik yang mulia. Baik yang mulia. Baik yang mulia. Kokohkan dulu barisan. Satukan cara berpikir Kurantaka dan orang-orangnya. Setelah semuanya satu, barulah tuntun langkah. Baik yang mulia. Lakukan apa yang disarankan. Akan kupantau kalian dari Grenda Wahana. Selamat tinggal. Sembah kami yang mulia Grenda Seba. Ada sesuatu dengan Kurantaka dan anak buahnya. Hatinya belum satu dengan kita yang mulia. Pikirannya masih memberontak terus. Ada apa ini? Apa yang akan mereka lakukan kepadaku? Kalau begitu, hati dan pikirannya kita satukan. Ya. Tentang masa lalu yang telah menyebabkan ia selalu ingin berontak, akan aku hilangkan. Aku tetap Kurantaka. Pimpinan perampok Kurantaka Genta yang tidak akan pernah tunduk kepada Sekam Bablang. Kurantaka! Benarkah begitu, Kurantaka? Jadi tali pengendaliku masih belum mampu membuatmu patuh. Iya.
Selamat datang di lingkupmu yang baru, Kurantaka. Terimalah sembah kami yang mulia. Ayo sembah, ayo. Ya, sembah kalian kuterima. Sembah dari senopati dan prajurit setia Sengkang Baplang. Dan sembah dari penganut sesembahan kita, Grenda Seba. Terimalah sembah dan janji kami yang mulia. Bagus, bagus. Kalian memang harus menjadi hamba-hambaku yang setia. Benar, Bopo. Cermin gaib ini bisa membaca pikiran siapa saja. Iya. Ini sangat luar biasa, Bopo. Tak bisa disangka lagi. Cermin ini jelas cermin gaib milik Ratu Puspasari dari Megapura. Dan dicuri Ki Hanubawa. Iya, bisa iya, bisa tidak. Loh, kenapa begitu, Bopo? Sebab banyak dari golongan hitam yang ingin memiliki cermin ini, Gendrawani. Kenapa golongan hitam sangat menginginkannya? Kelebihan cermin ini mampu membaca pikiran. Jelas akan sangat menguntungkan bagi siapapun juga yang ingin memilikinya. Bayangkan saja, tanpa banyak bicara, kamu akan bisa mengetahui apa saja yang ada dalam pikiran musuh-musuhmu, Gendrawani. Rencana burukkah atau rencana apa saja yang ingin kamu ketahui? Iya, Bopo. Tapi konon katanya Ratu Puspasari tidak pernah punya musuh. Untuk apa dia memiliki cermin ini? Tapi Ratu Puspasari bertugas menjaring calon-calon bidadari. Hanya calon bidadari yang ucapan dan pikirannya bersih yang bisa lolos menjadi bidadari. Dan bisa tinggal di Kahyangan atau Jonggring Salaka. Di tangan saya, Bopo. Cermin gaib ini akan menjadi penentu nasib bagi siapa saja yang akan berhadapan dengan Gendrawani. Begitu pikirannya melenceng dari apa yang ia katakan, maka tak akan ada ampun lagi. Akan aku habisi dia. Bopo. Ratu Gendrawani. Ratu Gendrawani. Ratu Gendrawani. Mohon dibuka pintunya. Mohon dibuka pintunya, Ratu Gendrawani. Gendrawani, jaga cermin ini. Iya, Bopo. Ratu Gendrawani, buka pintu. Buka. Mohon buka pintunya, Ratu Gendrawani. Mulai kurang ajar mereka, Bopo. Buka atau kami dobrak pintunya. Buka. Bisakah kalian sopan sedikit? Kami ini tamu terhormat Ki Hanubawa. Sesembahan kalian. Pantaskah kami diperlakukan seperti pesakitan? Hah? Di mata Ki Hanucara dan Ki Hanusara, Bopo dan Ratu Gendrawani bukan tamu terhormat lagi. Hah? Bukan tamu terhormat lagi? Ya, Kurang ajar. Atas dasar apa aku dan Bopo sudah tidak dianggap tamu terhormat lagi? saya tidak berhak menjelaskan. Tugas saya hanya membawa Bopo Sesa Cendawa dan Ratu Gendrawani ke Balairung. Bagaimana? Mau ke sana dengan baik-baik atau kami harus paksa? Bagaimana nih, Ratu? Ratu Gendrawani hanya akan datang menemui Ki Hanubawa ke Balairung kalau masalahnya sudah jelas. Tanpa itu,
Kalian boleh coba kekuatan Ratu Gendrawani. Kamu keras kepala nih, Ratu. Tangkap mereka! Cukup, Nih Ratu. Mohon lepaskan dia. Ki Hanucara, saya ingin tahu, kenapa kalian perintahkan mereka untuk membawa paksa saya ke Baleru? Nih Ratu. Pikiran buruk Nih Ratu yang ingin menguasai meriam penyedot membuat kami merasa perlu melapor pada Kakang Hanubawa. Nanti dulu. Tadi Ki Hanucara bilang saya punya pikiran buruk untuk menguasai meriam penyedot kebanggaan kalian. Aneh sekali. Bagaimana kalian bisa tahu apa yang ada dalam pikiran saya? Kami punya cermin gaib pembaca pikiran, Nih Ratu. Dengan cermin gaib itu, kami akan membuktikan kepada Kakang Prabu Hanubawa siapa Nih Ratu sebenarnya. Ki Hanusara yakin bahwa cermin gaib itu bisa membuktikan kebenarannya? Iya, Mana cermin gaib itu? ada di tangan Kakang Prabu Hanubawa. Nih Ratu bisa melihatnya kalau Nih Ratu sudah ada di Balairung. Bukankah yang dimaksud itu berarti cermin gaib palsu, hasil ciptaan sihir Ratu Gelap, seperti yang kau ceritakan, Gendrawani? Iya, itulah yang saya cemaskan, Bopo. Iya, Gendrawani. Tentunya cermin palsu itu tidak bisa bekerja seperti cermin gaib yang asli. Persoalan baru akan menimpa kita. Tidak. Aku tidak mau datang hanya karena tuduhan kalian yang menggunakan bukti aneh. Cermin gaib. Aku tidak percaya ada cermin seperti itu. Nah, kalau Nih Ratu tidak percaya, apa salahnya Nih Ratu datang ke Balairung untuk membuktikannya? Lagi pula, Kakang Hanubawa sendirilah yang menginginkan pertemuan ini. Jadi Ki Hanubawa juga telah melihat apa yang ada dalam pikiranku melalui cermin gaib itu. Tidak. Selama ini, beliau sangat menghormati Nih Ratu. Karena itu, dia mau melihat jika Nih Ratu yang bersangkutan juga ikut melihat bersama-sama. Mari, Nih Ratu. Tidak. Aku tidak mau datang karena cara kalian menjemputku kasar dan tidak sopan. Kalau Nih Ratu ingin diperlakukan dengan sopan, sebaiknya kita segera ke sana sekarang juga. Iya. Sila. Tak mungkin aku menghindar terus. Mereka benar-benar pandai memojokkanku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Tenang, Gendrawani. Ikuti saja kemauan mereka. Datanglah ke Balairung. Inilah kesempatan untuk mematahkan tuduhan mereka. Cermin palsu itu akan bekerja. Mematahkan tuduhan. Cermin palsu itu akan bekerja. Iya,
Karena aku akan menyusup ke dalam cermin palsu itu. Akan aku ciptakan hasil rekaman seperti yang ada dalam cermin gaib asli. Tapi akan aku palsukan hasil rekaman membaca pikiran. Inilah saatnya untuk membersihkan diri. Ada apa, anakku? Tidak apa-apa, Bobo. Nyi Ratu, jangan coba-coba mengulur waktu. Mengulur waktu? Oh iya? Baik, ayo kita buktikan. Silahkan, Nyi Ratu. Pergilah dengan damai, Uyut. Pergilah dengan damai. Sedamai hatimu yang cinta damai. Doa kami menghantarmu, Uyut. Semoga doa kami menghantarmu sampai ke nirwana, tempat yang layak untuk segala kebaikan. Pergilah dengan damai, Uyut. Pergilah dengan damai, Uyut. Semoga doa kami menghantarmu ke nirwana. Semoga doa kami menghantarmu ke nirwana. Selamat jalan. Yang Widi, terimalah sukma Uyut Sawega. Terimalah segala kebaikannya. Kamu benar nih. Itu memang sudah Wirat. Tapi siapa perempuan itu? Kalau dilihat dari penampilannya, perempuan itu juga seorang pendekar, Yunda. Iya, kamu benar. Tapi, benarkah dia cuma seorang pendekar? Bagaimana kalau dia istrinya? Siapapun dia, apa peduli kita? Yang kita butuhkan adalah Sudawiratnya, Yunda. Kita butuhkan pejantan sejantan Sudawirat. Ya, kamu benar. Apa yang harus kita lakukan, Yunda? Menangkap Sudawirat sekarang juga. Siapkan anak buahmu. Baik, Yunda. Iya, kita usir mereka. Senjata di selendang mereka. Sisi hitam. Tuh, kalian kelompok manusia-manusia air. Bukan main. Ternyata kamu masih mengingat mereka, Sudawirat. Ratu Nilamsari. Tunggu. Jangan coba-coba melawan kalau ingin suamimu selamat. Uyut Sawega sudah tidak ada. Jadi, apa salahnya kalau sekarang aku menjemput Sudawirat untuk putri-putriku yang sangat mendambakan keturunan darinya? Dasar perempuan. Oh, jadi kamu masih bertahan dengan suamimu agar menjadi milikmu sendiri? Nyi Ratu, walaupun Uyut sudah tiada, aku tidak akan mau menuruti permintaanmu yang tidak masuk akal itu. Kurang ajar kamu, Sudawirat. Berani menghina dan menolakku. Nikam! Musnahkan wanita ini. Hei, kenapa ikut campur? Kamu tidak punya tata krama. Di saat orang sedang berduka, kau
kau memaksakan kehendak. Hancurkan mereka! Aku inginkan dia dalam keadaan segar. Pangeran Angling Kusuma. Keris naga emas. Keris naga emas. Terima kasih. Ayo, kita lanjutkan upacara doa untuk Uyut. Iya. Selamat jalan. Semoga doa kami melapangkan jalan ke tempat yang layak untukmu. Kanda Prabu Anglingdarma, Dinda tahu Kanda sedang bahagia-bahagianya bersatu kembali dengan Danurwenda. Dinda ikut bahagia, Kanda. Terima kasih, Dinda. Ternyata hatimu benar-benar bersih dan ikhlas. Maka tidak salah kalau Dewa yang Maha Agung mengangkatmu sebagai bidadari. Tetapi Dinda mohon, jangan lepaskan pengawasan pada putra kita Angling Kusuma, Kanda. Angling Kusuma? Kenapa dengan Angling Kusuma? Sebagaimana kita ketahui, putra kita Angling Kusuma melibatkan diri dalam pencarian jagat satria, Kanda. Kanda sudah bilang, biarkan dia mencari pengalamannya sendiri. Jangan terlalu dibatasi. Benar, Kanda. Tapi putra kita bergabung dengan pria mitra, Sudawirat dan Lokahita, mengejar Sudamani yang membawa kabur jagat satria. Sudamani? Iya, Kanda. Sudamani yang membawa kabur jagat satria. Ini berarti Sudamani muncul kembali. Bukankah dia sudah tewas? Tapi kenyataannya, Kanda. Tidak. Golongan hitam pasti akan diperkuat oleh sosok jahat Sudamani. Dan Angling Kusuma akan terlibat dengan pendekar licik itu. Tidak. Tidak. Ini tidak boleh terjadi. Tolong, Kanda. Awasi putra kita, Angling Kusuma. Baik, Dinda. Kanda akan mengawasi. Tapi haruskah Kanda selalu terjun ke dalam kancah perkelahian yang harusnya Kanda jauhi? Apa boleh buat, Kanda, demi putra kita? Iya. Kelihatannya ikatan keduniaanmu masih sangat kuat nih, Dewi Sekarwangi.
Remaja Gandhi, kita kan sedang berlatih, bukan bertarung. Sabar, sabar ya. Ini Ramaja Gandhi. Ramaja Gandhi. Betul kan Yang Mulia? Cermin sihir saya telah menunjukkan jalan bagi Yang Mulia untuk melangkah lebih jauh dan melakukan sesuatu. Ya, ya. Cukup. Kalian kumpul semua. Dengar ya, sehebat apapun, sekuat apapun, dan sesakti apapun, seorang pendekar walaupun dalam keadaan marah, tidak boleh bertindak terlalu kejam atau bengis terhadap musuh. Sebab, siapa tahu yang dulunya musuh bisa menjadi teman yang baik. Siapa yang mencelakai orang lain, suatu waktu dia pun akan dicelakai juga. Ingat, hukum karma pasti berlaku. Kadang-kadang di dunia pun sudah diperlihatkan oleh Sang Hyang Maha Agung. Jahil itu pun ada batasnya. Tapi jangan keterlaluan. Iya, Guru. Dengar tuh, nggak boleh jahil. Kamu jahil. Siapa yang jahil? Kamu. Karena itu akan merusak persahabatan dan tali persaudaraan antara kalian. Dengar. Siapapun lawanmu, jangan sekali-kali dianggap remeh. Iya, Guru. Iya, Guru. Apalagi mempermainkannya. Iya, Guru. Bagaimana kalau musuh lebih pandai daripada kita? Ya, konyol, Guru. Nah, ingat. Di atas langit ada langit. Dan di balik gunung ada gunung yang lebih tinggi. Mengerti? Iya, Guru. Kita harus mengambil Ramaja Gandhi dari tangan Bagawan Sidik Mulia. Untuk apa, Dinda Prabu? Melawan Angling Dharma tidak perlu berhadapan langsung dengannya. Kita grogoti dulu Batik Madrim. Oh iya, kita culik Ramaja Gandhi. Dan setelah itu kita bunuh. Ya, culik, bunuh, sihir ya. Betul, Tuan Bahadur. Betul. Tidak, Singa Mandala. Aku punya cara yang lebih ampuh dari itu. Kita lihat saja nanti. Selamat datang di Balairung Gunung Kelut, nih Ratu Gendrawani. Silahkan duduk. Silahkan. Terima kasih atas sambutannya yang manis, Ki Hanubawa. Juga terima kasih atas perlakuan yang kasar sebelum saya dan Bopo sampai di hadapan yang mulia. Tentunya nih Ratu mengharapkan permohonan maaf saya. Untuk ini saya tidak bisa.
Tapi kalau terbukti Niratu tidak bersalah, seperti yang dibuktikan cermin gaib, barulah saya minta maaf. Hanusara, tunjukkan pada Ratu Gendrawani apa yang direkam oleh cermin gaibku. Baik, Kakang Prabu. Ini, cermin gaib yang mampu merekam pikiran seseorang. Siapapun kamu, kalau sudah dalam jangkauan cermin ini, siapapun orang itu, ia tidak akan mampu mempertahankan kebohongan atau kepura-puraan. Bibir boleh bicara putih, Niratu, tetapi batin bicara hitam. Cermin gaib bisa mengungkapkan secara gamblang. Ya, silakan, buktikan. Agar kita semua dapat melihat bukti ini, maka apa yang telah direkam oleh cermin gaib ini akan saya pancarkan ke kubah itu. Bagaimana kalau cermin itu tidak bisa bekerja? Kita bisa. Tenang, Bopo. Bopo tahu. Tapi Bopo hanya bisa tenang kalau Ratu tenang. Peristiwa ini terjadi ketika kita semua berada di ruang tahanan Jagat Satria. Tenang, Gendrawani. Semua akan berjalan seperti yang kita kehendaki. Mohon perhatikan percakapan itu. Iya. Mengenai meriam penyedot. Mungkinkah kita menggunakan senjata itu untuk menyedot angling kusuma yang ada di Sugalu? Bisa saja, Niratu. Bisa saja. Tapi bagaimanapun juga, saya harus mendampingi ketika meriam itu sedang digunakan. Didampingi? Ya, itu mudah. Mohon perhatikan bagian yang terakhir ini. Perhatikan. Hanya sayalah yang menguasai mantra dan jopa japunya. Meriam itu bertenaga gaib. Iya. Ki Hanubawa, tidak mungkinkah saya diberitahu bagaimana cara membaca mantra dan jopa japunya? Untuk apa mengetahui mantranya? Kalau saya bersedia mendampingi Niratu ketika Niratu ingin menggunakan meriam itu. Ki Hanubawa benar. Ki Hanubawa ini sangat... Kenapa bisa jadi begini? Ia tidak mau melepas begitu saja meriam Kenapa? penyedot andalannya. Aku bangga bisa Mana bekerja getaran sama pikiran dengan jahat sosok Ratu yang Gendrawani mulia pada ini. saya? Seharusnya Atas ada, Kakang kesembuhan Prabu. Hanubawa. Saya tidak Aku tahu menghormati kenapa pendirian tiba-tiba Hayam Prabu itu. lingkaran getaran itu bicara lain. Ki Hanusara, cermin itu tidak bohong. Dia berkata apa adanya. Tapi sebelumnya ia tidak bicara begitu. Benar, Adi Hanucara. Iya, Kakang Prabu. Ini benar-benar aneh. Kenapa tiba-tiba cermin itu bicara lain? Tapi kenyataan tidak bisa dibantah. Ki Hanubawa, belum bisakah Yang Mulia memaafkan saya? Kalau cermin itu memperlihatkan bukti seperti yang kita lihat, ya, sudah tentu
saya akan meminta maaf pada Nyi Ratu. Apa boleh buat? Terima kasih, Yang Mulia. Kakang Prabu, saya mohon... Pembuktianmu gugur, Adihanusara. Jadi lupakan saja mengenai Ratu Gendrawani tentang meriam penyedot itu. Kakang Prabu, saya mohon, jangan tergesa-gesa mengambil Kamu keputusan. sudah membuat aku malu. Jangan ikut campur dengan apa yang menjadi keputusan. Tapi Kakang Prabu... Cukup! Yang Mulia! Yang Mulia! Petugas luar melapor, Yang Mulia. Ada apa? Utusan dari Megapura memaksa masuk, Yang Mulia. Utusan dari Megapura? Iya, Yang Mulia. Utusan dari Ratu Puspasari. Bicara. Iya, Kakang Prabu. Ini pasti ada hubungannya dengan cermin gaib. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan? Beres, Kakang Prabu. Ayo, kamu ikut aku. Kalau benar utusan dari Megapura dan menanyakan cermin gaib ini, apa yang harus kita lakukan, Kakang Prabu? Tanya saja pada cermin gaibmu. Siapa tahu bisa memberi jalan keluar. Sang Prabu. Kalau utusan dari Megapura membuat onar, tidak bolehkah Ratu Gendrawani membantu? Nyi Ratu memang teman sejati saya. Selamat bergabung dengan Ki Hanubawan, Nyi Ratu. Siapkan kabut pelangi. Kabut pelangi, jadilah air. Kurang ajar! Tidak usah Gendrawani. Haruskah kamu ikut nimbrung berkali kalau akhirnya hanya menambah musuh? Tapi kita punya perhitungan dengan Ratu Puspasari, Bopo. Perhitungan apa, Gendrawani? Siapa dulu yang menculik dan membebaskan Dewi Sekarwangi dari ikatan sihir saya kalau bukan Ratu Puspasari? Ya, Hingga akhirnya Dewi Sekarwangi berada di Megapura sesudah itu. kamu benar, Gendrawani. Salahkah saya kalau kecuali untuk urusan pribadi? Kalau selain untuk urusan pribadi,
saya menunjukkan kesungguhan saya dengan Ki Hanubawa, Bobo. Bobo mengerti. Tapi, apakah... Bobo tenang saja. Sudah, ini salah satu taktik, Bobo. Saya akan bantu Ki Hanubawa. Akhirnya turun tangan juga nih Ratu. Demi persahabatan kita, Ki Hanubawa. Maaf, Kakang Prabu. Kenapa Ratu Gendrawani dibiarkan ikut dalam pertarungan ini? Jangan picik, Manusia. Justru kita harus berterima kasih karena dia mau membantu kita yang bukan urusannya. Siapkan kabut pelangi. Aku tidak ingin kalian bersatu. Aji Angin menyapu kupu-kupu. Kurang ajar. Hati-hati Kakang Prabu. Cahaya ungu yang keluar dari selendangnya memiliki daya sengat yang luar biasa. Aji kabut, pelangi di belah tujuh. Hanubawa, kembalikan cermin gaib yang kau curi dari Megapura. Aku tidak mencuri cermin gaib itu, Neungu. Kamu telah mencurinya dari Ratu Pandulu. Tidak. Apa aku harus merebutnya dengan paksa, ha? Kamu akan sia-sia. Cermin gaib itu tidak berada di tanganku. Celaka Sang Prabu! Celaka! Celaka! Ampuni hamba Sang Prabu. Celaka? Celaka apa? Ayo bicara yang jelas. Cermin gaib itu direbut kembali oleh Ratu Puspasari. Kejadiannya sangat cepat, di luar perhitungan. Kakang, Kenapa kamu ikut-ikutan keluar dan bertarung? Seharusnya kamu di istana menjaga cermin itu. maaf Kakang. Maksud saya... Kamu sangat salah. Hanubawa. Terima kasih, Hanubawa. Kabar keberhasilan inilah yang aku tunggu. Ayo semua, kita kembali ke Megapura. Usaha kita telah berhasil. Ratu telah berhasil merebut kembali cermin gaib itu. Sang Prabu, mereka mengaku-ngaku sebagai pemilik cermin gaib itu. Ya, mereka sengaja membuat keributan untuk melindungi Ratu Puspasari yang masuk mengambil cermin gaib itu. Memang mereka kurang ajar. Ingin memiliki hak orang lain.
Itu benar nih Ratu. Saya tidak habis mengerti, Bopo. Kenapa Ratu Puspasari datang dan tiba-tiba merebut cermin gaib itu? Kalau yang berhasil direbut cermin gaib aslinya tidak apa, Gendrawani. Tapi, apa jadinya nanti kalau Ratu Puspasari tahu cermin gaib yang berhasil ia rebut kembali itu cermin gaib palsu? Ya, Bopo. Ini gawat, Bopo. Gendrawani. Iya nih, Ratu. Dengan direbutnya cermin gaib palsu oleh Ratu Puspasari, maka kamu akan bebas dari segala kecurigaan dari Ki Hanubawa dan adik-adiknya. Jadi jangan bicara lagi tentang cermin gaib palsu yang sudah raib itu. Lalu bagaimana dengan cermin gaib yang asli? Simpan dulu. Jangan sekali-sekali menggunakannya. Iya. Kamu jangan lama-lama di sini. Cepat kembali ke Meranggas. Iya nih, Ratu. Apa pesan terakhir dari Ratu Gelapmu? Kita harus segera pergi dari sini, Bopo. Iya, kita memang harus pergi dari sini. Tapi bagaimana dengan ikatan kerjasama kita? Kita belum benar-benar mendapat kepastian. Bopo tidak usah khawatir. Sebelum kita pergi, kesepakatan kerjasama itu sudah kita dapat. Percayalah, Bopo. Iya, Bopo percaya, anakku. Ada apa, Dinda? Danurwenda. Kenapa dengan Danurwenda? Biasa, Kanda. Anak muda. Ingin bertualang, bukan? Kok Kanda tahu? Kacang, mongso ninggalo lanjaran. Iya, Kanda. Danurwenda punya sifat seperti Ramandanya. Iya, bertualang boleh. Tapi yang benar, harus ada faedahnya. Kalau begitu, Kanda Prabu mengizinkan dia berpetualang? Iya, tentu. Tentu. Tapi harus dengan pengarahan. Romo? Oh, Danurwenda. Maaf, Romo. Ada apa sebenarnya? Iya, pengarahan. Nanda boleh mengembara, berpetualang, pergi kemana saja. Jajah Deso Milangkori. Tapi harus dengan tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas, Romo? Ya. Jajah Deso Milangkori artinya Anda akan keliling desa. Untuk tujuan apa? Tujuan itu harus jelas. Untuk mengenal masyarakat desa, Romo. Untuk mengetahui tingkat kehidupan mereka. Untuk mengetahui keinginan-keinginan mereka. Dan juga untuk mengetahui apa saja yang sudah mereka capai dan yang ingin mereka capai. Bagus. Itulah jawaban yang Romo inginkan. Iya. Dengan cara bagaimana Nanda akan memasuki desa? Nanda akan menjadi rakyat biasa, Romo. Mungkin Nanda akan menyamar sebagai pengembara atau kalau perlu menjadi pengembala, Romo. Pengembara, lebih tepat. Karena pengembara bisa diterima di mana-mana. Dan meninggalkan kepangeranannya, Kanda? Iya. Dengan cara itu masyarakat akan lebih cepat menerima dan lebih dekat dengannya. Lalu, Nanda kapan boleh berangkat, Romo? Romo akan bicara dulu dengan Kanda Batik Madrim. Kenapa, Romo? Karena putra uakmu, Ramaja Gandhi, juga ingin mengembara. Siapa tahu kalian bisa pergi bersama-sama. Manusia angin dari barat.
manusia api dari timur. Manusia air bah dari utara. Manusia halilintar dari selatan. Nanda Ramajagandhi, di hadapanmu sudah ada para penguji dari 4 penjuru. Aku minta Nanda bermain jujur dan tidak membokong. Nanda Ramajagandhi, sudah siap? Sekarang dia kena batunya. Serang! Ramajagandhi cucuku. Lakukan penyerangan. Mengalahkan 4 unsur kekuatan. Ya, untuk mematikan sebuah sumber kekuatan harus dicegah dari sumber itu sendiri.
Ramajagandi berhasil menaklukkan ilmu lawan yang dihadapinya. Ya, api terkena angin menjadikan api besar. Sedang api kena air, langsung padam. Begitu juga dengan air, kalah dengan halilintar. Akhirnya, tombak tembakaku juga digunakan untuk melawan halilintar. Dia benar-benar cerdik. Luar biasa. Ramajagandi benar-benar satria mumpuni. Kita turun untuk mengucapkan selamat. Tidak, Singa Mandala. Saya tidak akan mengucapkan selamat di depan Begawan Sidik Mulia. Apa kata Begawan Sidik Mulia nanti? Kalau dia melihat kita. Lalu dengan cara apa menemui Ramajagandi? Saya kira Tuan Bahadur punya jawaban yang lebih baik. Bukan begitu, Tuan Bahadur? Ya, baik. Kalau memang itu yang dikehendaki, apa salahnya kalau Ramajagandi kita tarik ke sini? Memang itu yang saya inginkan. Kalau begitu, Bahadur bertindak, Permisi, Tuan. Bagus, bagus. Sempurna sekali. Ramajagandi, Ya, Guru. semuanya berkumpul. Nanda Ramajagandi. Nanda dinyatakan lulus dengan sempurna. Selamat, selamat. Terima kasih, Guru. Ramajagandi, sebagai pendekar, kamu harus berjiwa satria. Jika berbuat sesuatu, jangan mempunyai pamrih. Kalau membela sesuatu kebenaran, harus tulus. Itu namanya tanpa pamrih. Hidupmu merupakan pengabdian pada kebenaran. Seperti yang telah digariskan oleh Sang Hyang Widi, Maha Pencipta, Maha Kuasa. Ya, Ramajagandi, Tombakku. kamu harus mewarisi Berarti jiwa tombak satria ini seperti bukan tombak sembarangan. Ya, Guru. Walaupun dia sederajat dan lebih tua usianya dari Angling Dharma, tetapi dia tetap menghormati Sang Prabu Angling Dharma sebagai rajanya. Suryo, pedangnya. Sungguh tak kusangka. Ternyata kau adalah tombak yang sakti.